suku Nias, bangsa Sparta asli Indonesia yang sangat mendunia. Penduduk di Pulau Nias dikenal akan budaya berperangnya, atau dalam situlah yang lebih keren adalah warrior, mirip seperti kaum Sparta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warrior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya hingga perang besar kerap terjadi. Berikut 5 fakta kegarangan suku Nias yang kerap dijuluki sebagai bangsa Sparta asli Indonesia. 1. Bertarung sudah mendarah daging. Catatan paling tua tentang kebudayaan yang ada di Pulau Nias dilakukan oleh pedagang dari Persia. Pedagang ini datang di kawasan Nias sekitar tahun 851 Masehi untuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal yang memiliki banyak sekali kerajinan dalam bentuk perhiasan maupun dalam bentuk kain dan tenun yang memukau. Petarung sejati. Pedagang dari Persia yang datang pada abad ke-9 ini mengatakan bahwa penduduk Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Mereka dikenal sangat kreatif, meski dalam beberapa hal suku Nias kuno dianggap agak mengerikan. Mereka memiliki kebudayaan mengayau atau berburu kepala manusia untuk keperluan ritual. Mereka melakukan perburuan itu dengan bertarung secara sengit. 2. Harga diri yang sangat tinggi melebihi apapun. Harga diri dari suku Nias di masa lalu sangatlah tinggi. Mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa jika merasa dilecehkan. Di masa lalu, para marga atau desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Harga diri. Kebiasaan berperang yang dilakukan oleh masyarakat Nias kuno sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan konon sejak budaya megalitikum hadir 13.000 tahun yang lalu. Penduduk di Pulau Nias sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan. Budaya warrior di kawasan ini terus tumbuh hingga akhirnya lenyap perlahan-lahan. 3. Perbudakan dan mempertahankan wilayah. Selain untuk menjaga harga diri dari marga ataupun desa, budaya bertarung yang dilakukan oleh suku Nias juga dilakukan untuk mempertahankan warga. Di masa lalu, perbudakan banyak sekali terjadi di kawasan Sumatera bagian utara. Orang-orang yang berasal dari kawasan Pulau Nias kerap ditangkap lalu dibawa ke Aceh atau Padang untuk dijual. Pria Nias demi menjaga keberlangsungan hidup orang-orang di Pulau Nias akhirnya melakukan perlawanan terhadap penyusup. Mereka tidak segan akan melakukan perang jikalau situasi menjadi buruk dan banyak warga dari desanya diculik untuk dijadikan budak. 4. Wilayah paling susah dijinakkan di Indonesia. Barangkali kawasan Pulau Nias lebih kecil ketimbang wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Namun kawasan ini adalah kawasan paling susahkan oleh Belanda selama melakukan kolonialisasi di Indonesia. Setidaknya selama ratusan tahun berada di pulau ini, Belanda baru mampu menjinakkan Nias dan memaksakan kekuatannya pada tahun 1914. Zaman kolonial, penduduk di kawasan Nias bertarung habis-habisan dengan Belanda di masa lalu. Selama puluhan tahun, Belanda tak bisa masuk terlalu dalam karena pasti akan diserang oleh para warrior yang siap mempertaruhkan apa saja untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi Belanda karena kebudayaan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Kebudayaan bertarung di era modern. Di era modern seperti sekarang, peperangan yang dilakukan oleh warrior atau kesatria tentu sudah tidak ada lagi. Orang di Nias tidak melakukan lagi apa yang namanya berburu musuh lalu mempersembahkan kepalanya pada pemimpin. Perang yang terjadi di masa lalu akhirnya diubah menjadi sebentuk tarian perang yang diberi nama dengan Voluaya. Voluaya dilakukan oleh pemuda lengkap dengan atribut perang.
tradisional. Anak-anak kecil juga didandani untuk terlibat langsung. Orang Nias ingin budaya berperang ini tetap ada dan anak muda dari generasi baru tetap melakukan budaya ini. Sampai kapanpun, kehilangan budaya bertarung adalah bencana besar bagi para penduduk yang tinggal di Pulau Nias. Inilah 5 fakta kegarangan suku Nias yang begitu luar biasa.